budaya, salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Hadirat yang terlangsung. Acara yang pertama yaitu di Nusa Tenggara Timur, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi pembinaan kelompok tani. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Yuli sebagai MC dan teman-teman PSP yang menginisiasi pelatihan atau PKS bagaimana membina kelompok sekaligus ikatan petani, peternak, subsektor peternakan. Baik, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Baik, teman-teman semua yang kami banggakan, saat ini sudah 27 teman-teman hadir. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa kita di Dinas Peternakan ini hasil survei peternakan sensus peternakan yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2023. Ada yang sudah tahu tidak bahwa hasil sensus itu kita berjumlah 576.002 ekor. Jadi 576.002 ekor. Nah, dari data ini turun hampir sekitar 50% lebih daripada data populasi ternak kita yang ada di laporan-laporan kita tahun sebelumnya. Nah, ini juga dihubungkan dengan kondisi Juklak Juknis dari Kementerian Pertanian semua kegiatan. Nah, kami di PSP kebetulan tahun lalu melakukan evaluasi, kami penganggaran bantuan PSP semua ditarik ke pusat dan anggaran yang sisa itu diberikan kepada provinsi untuk dilakukan pembinaan ke kabupaten, mengevaluasi kegiatan-kegiatan kabupaten. Dari situ kami melakukan evaluasi, ternyata betul Dinas Peternakan Kabupaten Kota mempunyai kelompok peternakan, betul. Tetapi kelompok peternakan ini tidak connect ke laporan Kementan yang diakui oleh Kementan untuk penganggaran-penganggaran yang dialokasikan. Nah, di Kementan itu penganggaran yang dialokasikan hanya pada kelompok yang sudah terdaftar simlutan. Nah, simlutan itu adalah sistem informasi penyuluh nasional. Nah, dari situ kami mencoba mencari benang hubungnya antara peternakan dan penyuluh. Ternyata memang kita di Dinas Peternakan Kabupaten dan juga di provinsi belum ada konektivitas dengan penyuluh. Jadi kami tahun lalu melalui Ibu Kadis, Ibu Johanna Lisa Pali Esa, kita melakukan koordinasi melalui surat menyurat dengan Kepala Dinas Pertanian, dan ternyata dari Dinas Pertanian membuka tangan seluas-luasnya untuk kita bersama-sama menggunakan tenaga penyuluh dari dalam pembinaan kelompok peternakan. Nah, nanti sebentar dengan Ibu Eta akan dijelaskan bagaimana kelompok-kelompok itu harus didaftarkan di simlutan,
sekalipun itu kelompok sudah masuk di data simultan, tetapi kalau oleh penyuluh belum diklik pada kegiatan peternakan, maka kelompok itu bukan kelompok peternakan, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi masalah besar bagi kita di NTT karena akibat dari kelompok kita yang kita dari subsektor peternakan akui sebagai kelompok peternakan, tetapi ternyata tidak masuk di dalam simultan sebagai kelompok peternakan. Bahkan data-data yang kita masukkan di dalam kita punya proposal, setelah dicek itu ternyata adalah kelompok pertanian. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana membina kelompok peternakan itu sampai kelompok ini masuk simultan dan terdaftar sebagai kelompok tani subsektor peternakan. Untuk Bapak Ibu ketahui, di kementerian tidak mengenal kelompok peternakan. Yang dikenal adalah kelompok tani. Jadi kalau kita bicara dengan penyuluh, jangan bilang kita kelompok peternakan, tidak. Kita ada kelompok tani, subsektor peternakan, atau komoditi peternakan. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kondisi kita di lapangan, masyarakat kita ini adalah masyarakat polivalen. Mereka juga memiliki ternak, mereka juga memiliki kebun, bahkan juga memiliki sawah. Dan kita lihat sendiri bagaimana di Oisau. Masyarakat kita punya sawah, piara sapi. Nah, kondisi inilah yang kita di subsektor peternakan ini harus paham bagaimana selain bagaimana membina kita punya kelompok, kita juga harus paham bagaimana kita pun kelompok ini bisa mengakses anggaran-anggaran Kementerian Pertanian. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silakan berdiskusi dengan ahlinya. Kita pun ahli ini Ibu Eta nih, tinggal sampai bulan Maret dan beliau sudah secara kedinasan sudah meninggalkan kita, tetapi secara pertemanan dan persaudaraan kita masih memiliki Ibu Eta, masih bisa diskusi. Tetapi di dalam urusan kedinasan manfaatkanlah Ibu Eta di dalam 1 bulan ini, dimulai dari sosialisasi pagi hari ini, selanjutnya Bapak Ibu bisa terus berdiskusi sehingga seperti ini Bapak yang akan kita kerjakan ke depan. Setiap bidang akan membina kelompoknya sesuai tupoksinya. Contoh, bidang agri melakukan verifikasi unit-unit usaha yang MOU dengan kelompok-kelompok peternakan. Nah, berarti bidang agri tanggung jawab membina kelompok-kelompok yang MOU dengan pengusaha ini agar terdaftar simultan dan terlaporkan laporan-laporan mereka. Seperti itu. Bidang BIPRO membina kelompok-kelompok yang mendapat bantuan, kelompok-kelompok yang mendapat kegiatan-kegiatan reproduksi seperti itu. Kita berharap kita di PP membina kelompok yang bantuan sarana prasarana. Nah, karena semua ini sasarannya kelompok, marilah kita sama-sama membuat pemahaman yang sama bagaimana membina kelompok sehingga kita semua bisa kerjakan itu di lapangan sesuai kita, sehingga output yang diharapkan dari ekstra kita itu akan tercapai melalui pembinaan-pembinaan kita di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu, silakan melanjutkan mengikuti kegiatan materi dan berdiskusi. Kami berharap ini bisa melengkapi kegiatan-kegiatan tim kerja dalam hal pembinaan kelompok. Dibuat SOP-nya itu ada form bagaimana membina kelompok, harus ada apa, harus dibina apa. Kami di PSP itu Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, di PSP itu untuk mendapat sarana prasarana, maka kelompoknya itu harus didaftarkan lahan hijauan pakan ternaknya dipoligonkan.
Nah, kalau di BIPRO, kelompok yang mendapat bantuan ternak itu kandangnya harus dipoligonkan. Kalau di Agri, unit usahanya harus dipoligonkan. Nah, Bapak Ibu, melalui kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa setiap bidang sudah dilatih bagaimana membuat poligonisasi. Kalau tidak salah, kayak di bidang Keswan ada Ibu Lola, ada Ibu Dokter Tiara, Ibu. Dokter Tiara, ya. Ya, di Agri ada Dokter Edrin sama Bu Vero ya, kalau saya tidak salah. Kalau di itu di BIPRO. Kalau di Agri ada Pak Bayu mungkin ya, saya lupa. Nah, teman-teman ini sudah dilatih untuk membuat poligon. Kita berharap semua unit usaha yang dikelola yang dilalui oleh bidang-bidang itu harus dipoligonisasi karena syarat kelompok masuk dalam simulutan, syarat poligonisasi itu menjadi syarat yang diinput di dalam proposal-proposal APBN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya kembangkan saja dari urusan kelompok pada pagi hari ini, tetapi tujuan akhirnya semua kelompok itu harus terdata simulutan, harus mempunyai poligon, baik poligon kandangnya, poligon lahan hijauan pakan ternaknya, seperti itu. Sehingga kelompok itu menjadi kelompok yang terdaftar di pusat untuk layak mendapat bantuan-bantuan subsektor peternakan. Kita berharap dengan kita memperbaiki kita bagaimana membina kelompok ini, ke depan anggaran pusat akan semakin banyak turun ke NTT. Ini harapan akhir daripada pelatihan dasar pada pagi hari ini. Terima kasih. Silakan tim kerja melanjutkan materinya. Kita berdoa semoga kegiatan ini menjadi hal yang baik untuk pengembangan kinerja kita ke depan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu PLT Kepala Dinas Peternakan yang telah membuka dengan resmi dan memberikan arahan kepada kita. Kita akan masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Eta Tabela. Kepada Ibu kami silakan. Dan kami juga mohon perhatian kepada Bapak Ibu. Kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi link absen yang telah kami bagikan, yang akan kami bagikan di line chattingnya itu. Sementara Ibu Eta mempersiapkan, kami mohon kerjasama dari teman-teman untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Eta. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang disampaikan kepada kita, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu PLT yang telah membuka kegiatan kita dengan resmi, dan juga kepada Ibu Yuli sebagai MC yang telah mengantar kita untuk kita masuk materi. Jadi Bapak dan sekalian, sebenarnya kegiatan kita pada pagi hari ini berawal dari kita mengisi Google Form yang telah disampaikan oleh Ibu PLT beberapa waktu yang lalu, sehingga kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan teman-teman dari pertanian. Namun karena tidak bisa materi pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sungguh yakin bahwa teman-teman
teman-teman tentu sudah sangat akrab dan terbiasa di telinga kita tentang kelompok tani. Tidak salah kalau pada pagi hari ini kita sama-sama kembali mempelajari kira-kira kelompok tani itu apa sih? Itu saya coba memberikan beberapa item. Ya, silakan lanjut Pak Igen. Ya. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kabit, Ibu PLT tadi, bahwa sebenarnya kita sebagai orang-orang di Dinas Peternakan, kita juga turut punya andil dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita di Dinas Peternakan ini mempunyai tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTT melalui peningkatan pendapatan petani dari hasil ternak dan juga hasil ikutan daripada ternak, hasil olahan. Kemudian yang kedua, kita turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional, yaitu dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak. Izin Mak, suara hilang. Pak Igen, silakan Pak Igen. Ya, baik. Jadi teman-teman, kita jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PLT tadi, kita punya populasi turun, tapi permintaan dari luar tinggi, dan itu sebenarnya tugas kita sebagai Dinas Peternakan untuk menjawab akan kebutuhan yang diminta oleh masyarakat yang mau memanfaatkan produk peternakan. Kemudian Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa yang melakukan kegiatan di masyarakat, dalam hal ini kelompok tani, adalah pelaku utama. Dan untuk kegiatan yang berhubungan dengan antar pulau ataupun pengolahan hasil, itu adalah pelaku usaha. Dan itu kita membutuhkan orang-orang yang handal dan memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan dan organisasi bisnis. Demikian bahwa mereka mampu kita bangun untuk bisa membangun usaha tani yang atau usaha peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga petani kita, peternak kita bisa meningkatkan posisi tawarnya di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan daripada petani peternak harus kita tingkatkan. Itu salah satu melalui penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Lanjut Pak Igen. Lembaga petani ini adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani, dalam hal ini peternak, guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan peternak itu sendiri atau petani itu sendiri. Itu mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komunitas pertanian ataupun peternakan, dan Dewan Komunitas Pertanian Nasional. Nah, kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan, artinya umumnya disebutkan Poktan, ini adalah kumpulan petani peternak lanjut
Pak Igen. Pak Igen, lanjut Pak. Beberapa soal yang kita temui itu yang pertama, masih banyak jumlah petani peternak yang belum tergabung dalam kelompok tani. Ini mungkin yang kita hadapi, yang tadi mungkin sedikit disampaikan oleh Ibu PLT tadi. Kemudian kedua, terbatasnya jumlah petugas peternak dan tenaga penyuluh pertanian sebagai fasilitator. Memang oleh teman-teman penyuluh itu diharapkan satu desa satu orang. Tapi kenyataan di kecamatan-kecamatan pinggiran itu masih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, kita masih terbatas pembiayaan dan pembinaan bagi kelompok tani. Biasa, itu sudah terbiasa. Lanjutkan. Nah, penumbuhan dan pengembangan Poktan ini dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk meningkatkan usaha tani dan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Ya, untuk lanjut Pak Igen. Nah, ciri-ciri dari Poktan ini masuk dalam karakteristik kelompok tani. Nah, cirinya yang pertama itu mereka mesti saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota. Kemudian yang kedua, dia mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, ada juga yang karena kawasan hamparan usaha, kemudian jenis usaha, status ekonomi, sosial, budaya ataupun kultur dan adat istiadat, bahasa serta ekologi. Ini ada kurang lebih ada beberapa hal yang menjadi ciri dari Poktan. Lanjut Pak Igen. Kemudian ada unsur-unsur yang mengikat kelompok tani. Yang pertama, itu kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Kemudian kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota. Yang berikut, kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. Keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang kelima, motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Ini adalah unsur-unsur yang mengikat kelompok tani. Jadi kalau misalnya kita bisa menemukan bahwa ada kelompok tani yang dibentuk dan esok dia mungkin kita pergi lagi, dia tidak lagi berkembang atau mungkin dia sudah bubar, ini berarti kita lihat, ini kurang lebih ada 5, apakah ada mungkin dari pengikat kelompok tani ini ada yang sudah mulai sedikit bergeser sehingga kelompok tani itu tidak lagi merasa ada tanggung jawab untuk saling terikat dalam kelompok itu, merasa tidak ada guna dia berada di situ sehingga bisa saja dia bubar. Ya, kita lanjut. Ya, ini fungsi daripada kelompok tani itu ada 3. Yang pertama itu dia adalah kelas belajar. Artinya di kelompok itu mereka bisa belajar bersama. Kemudian yang kedua, wahana kerjasama. Jadi di situ mereka akan tumbuh kerjasama di situ. Dan kemudian yang ketiga, di situ ada unit produksi. Artinya mereka memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa memproduksikan
produksi komoditi-komoditi tertentu. Nah, khusus bagi kita di peternakan, mungkin kita lebih lihat pada produksi peternakan. Ini fungsi daripada kelompok tani. Lanjut Pak Igen. Nah, ini kita masuk dalam penumbuhan kelompok tani. Nah, ini penumbuhan kelompok tani, ini dimulai dari kelompok-kelompok atau organisasi sosial yang ada di masyarakat. Dia bertumbuh pertama di situ. Jadi kadang-kadang kalau kita ada di kelompok tani, kita bisa lihat bahwa kelompok tani yang ada di situ bisa mereka tinggalnya satu RT, satu RW, ataupun bisa satu dusun. Jadi mereka berdekatan. Bisa saja seperti itu. Kemudian anggota Poktan harus memiliki kegiatan usaha tani sebagai mata pencaharian utama. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok tani dapat ditumbuhkan dari petani dalam satu wilayah. Ya, seperti tadi saya sampaikan, satu RW, dusun, atau lebih. Bisa saja satu desa atau satu kelurahan, atau lebih. Itu berdasarkan domisili. Tapi bisa juga berdasarkan hamparan, lahan usaha. Mungkin kalau di teman-teman di pertanian, mungkin mereka bisa lihat di daerah-daerah irigasi, ada sawah, mereka bisa jadi satu kelompok. Nah, mungkin kita peternakan, kita bisa lihat di satu kawasan peternakan, kita bisa satu kelompok di situ. Dan atau juga disesuaikan dengan usaha tani, jenis usaha tani yang dilakukan oleh kelompok di situ, di satu wilayah. Kemudian yang ketiga, Poktan ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai 30 orang petani. Bahkan mungkin dalam kenyataan kita bisa temui ada kelompok tani lebih dari 30 orang. Nah, yang menjadi persoalan kenapa kita subsektor peternakan kadang kelompok kita 6, 10 orang. Nah, ini mungkin kita bisa lihat itu dia sub kelompok dalam melakukan kegiatan peternakan. Kemudian yang ketiga, kegiatan Poktan dikelola berdasarkan kesepakatan anggota. Jadi apa yang mereka mau lakukan itu harus atas kesepakatan. Ini dasar untuk menumbuhkan kelompok tani. Lanjut Pak Igen. Ya, kira-kira prinsip apa saja yang harus ditempuh dalam penumbuhan kelompok tani? Yang pertama itu kebebasan dan keterbukaan. Jadi kalau yang mau berkelompok itu harus punya kebebasan dan keterbukaan. Artinya anggota satu dengan yang lain tidak ada rahasia begitu. Ya, apapun yang dibicarakan dalam kegiatan kelompok itu harus terbuka. Biasanya hal-hal ini kalau sudah mulai ada sedikit ada rahasia itu biasanya menjadi ancaman untuk satu kelompok. Kemudian yang kedua, partisipatif. Artinya kalau sudah menjadi satu kelompok itu harus tingkat kebersamaan di antara anggota tuh harus bagus begitu. Jangan ada kesepakatan begini, yang lain tidak mau hadir, tidak partisipatif dalam kegiatan dimaksud. Yang ketiga ada keswadayaan. Jadi kelompok tani tidak hanya mereka menunggu bantuan, tetapi mesti harus ada swadaya dari masyarakat itu sendiri, dari kelompok itu sendiri. Kemudian yang keempat ada kesetaraan. Artinya tidak ada yang lebih penting dari orang lain, tapi setara mereka dalam kelompok, dan ini akan lebih bagus ya berkembang ini kelompok tani. Kemudian yang kelima kemitraan. Kelompok tani yang baik dia harus memiliki kemitraan dengan kelompok tani yang mungkin di sebelah, atau mungkin bermitra dengan pemerintah ataupun dengan swasta. Dalam hal ini mungkin ada LSM, ada pengusaha peternakan. Itu kita harapkan prinsip yang baik untuk kelompok tani itu tumbuh. Lanjut Pak Igen. Nah, ini kita masuk dalam pelaksanaan persiapan penumbuhan kelompok tani. Ini yang pertama, penyuluh pertanian mengidentifikasi melalui pengumpulan data dan informasi petani yang belum menjadi anggota kelompok tani.
Ini mungkin dia terjadi misalnya kadang-kadang kita sebagai orang peternakan kita mau bikin kelompok tani, kita mau membentuk satu kelompok tani yang oleh orang peternakan mau berinisiatif, itu biasanya kita harus menyodorkan kelompok itu atau ya dianggaplah kelompok itu kepada penyuluh pertanian untuk dia mengidentifikasi dulu. Ya, karena keberlanjutan daripada kelompok tani ini dia harus terdaftar di Simluhtan. Di Simluhtan itu harus didaftar anggota kelompoknya berdasarkan NIK-nya, nomor induk kependudukannya. Ya, jadi itu dia penyuluh pertanian harus mengidentifikasi dulu. Dia mengidentifikasi apakah orang-orang yang kita sodorkan ini belum terdaftar dalam poktan yang lain atau bagaimana. Jadi setelah dia mengidentifikasi dengan mengumpulkan data dan informasi, baru dia masuk dalam langkah yang berikut, yaitu penyuluh pertanian menjelaskan kepada tokoh-tokoh petani dan aparat desa. Dia menjelaskan ke sana lagi bahwa akan ada terbentuk satu kelompok tani yang baru. Ya, begitu. Kemudian penyuluh pertanian melakukan pertemuan kelompok dengan kelompok-kelompok atau kelembagaan sosial dan pertemuan di tingkat RW, dusun, atau di dalam satu desa atau kelurahan. Jadi dia harus bikin pertemuan dengan orang-orang yang akan membentuk kelompok tani itu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari pelaksanaan ini bahwa tumbuh satu kelompok tani itu memang peranan penyuluh itu ini sangat penting, dan kita sebagai subsektor yang lain kita hanya menyodorkan saja, oh ini orang-orang yang mau membentuk diri menjadi kelompok tani, tetapi yang bekerja untuk kelompok tani itu dianggap resmi itu teman-teman penyuluh. Karena itu tugas kita bahwa kita harus bekerja sama, itu tidak ada tawar-menawar. Ya, karena lewat Departemen Pertanian memang itu tugas utama dari penyuluh pertanian. Ya, lanjut Pak Igen. Nah, ini proses penumbuhannya. Jadi ini tadi langkah awal, kemudian masuk dalam proses ini tumbuhnya itu penyuluh pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan kelompok tani kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa. Dia harus menjelaskan. Kemudian pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat atau dengan instansi terkait didampingi oleh penyuluh pertanian. Jadi setelah dia dengan aparat desa atau kelurahan, dia lanjut pertemuan lagi dengan baik desa, instansi terkait yang ini didampingi oleh penyuluh. Nah, kadang-kadang ini yang kita mungkin agak terlewatkan. Kalau kita yang peternakan ini kadang-kadang kita sodor, terus kalau ada pertemuan kita mungkin agak kurang ke sana. Ya, kemudian yang ketiga, menyepakati pembentukan kelompok tani yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui penyuluh pertanian. Nah, ini Bapak Ibu, makanya kadang-kadang ada kelompok tani yang anggotanya ada bergabung di kelompok ini dan kita hadir di situ. Terus kita mau membentuk kelompok tani yang baru. Ini biasanya ya, anggota yang tadinya sudah terdaftar di kelompok tani A dan sekarang dia mau kembali bentuk kelompok tani B, dia mesti dia tarik dulu surat pernyataannya pertama dari kelompok A, sehingga baru dari situ baru bisa dia masuk dalam kelompok tani B. Ini yang kadang menjadi berat, dan rasanya kalau kita mau membentuk ini kelompok itu membutuhkan waktu yang lama, karena prosedur ini benar harus dilakukan. Karena kalau orang ini sudah masuk di kelompok tani A, itu namanya sudah terdaftar sampai di tingkat pusat lewat Simluhtan tadi. Jadi kalau dia keluar, dia harus bikin surat pernyataan dulu. Keluar dari kelompok tani A, baru bisa dibentuk. Ini kadang-kadang yang menjadi soal bagi kita. Lanjut Pak Igen. Ya, proses penumbuhan yang berikut setelah itu baru dia menyepakati pembentukan poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui oleh penyuluh pertanian. Yang berikut, pengurus poktan terdiri
atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri oleh seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerja. Dan ini dilakukan biasanya 1 tahun 1 kali. Dan kalau usahanya itu adalah pertanian, itu dia 2 kali dalam setahun sesuai musim tanam. Ya. Kemudian yang ketiga, setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di tingkat kecamatan dan datanya dimuat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian atau biasanya yang dikenal dengan Simluhtan. Ya. Jadi setelah ini tahapan-tahapan yang dilalui oleh salah satu kelompok tani kalau dia mau terdaftar. Ya, lanjut. Baik kan? Ya. Pengembangan kelompok tani. Yang pertama diarahkan, yang pertama itu penguatan Poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Kita harapkan kelompok tani yang sudah dibentuk ini dia mesti menjadi kelompok yang kuat dan mandiri. Yang kedua, peningkatan kemampuan anggota dalam mengembangkan agribisnis. Ini teman-teman penyuluh kalau di lapangan mereka sudah diharapkan namanya kelompok ekonomi petani. Kalau kita mungkin di peternakan lebih banyak mendengarnya agribisnis, tapi khusus teman-teman di penyuluh itu dia menjadi kelompok ekonomi petani. Kemudian yang berikut peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya. Ini yang ada biasanya 1 tahun itu 2 kali penilaian kelompok tani. Jadi kalau dia bentuk pertama, dia masuk dalam kelompok pemula, kemudian dinilai, kalau dia memenuhi syarat, dia naik kelas menjadi lanjut. Kemudian dia dinilai lagi, kalau dia memenuhi persyaratan, dia naik menjadi madya, dan yang terakhir itu di kelas utama. Dan itu semata-mata adalah teman-teman penyuluh punya tugas. Ya, lanjut. Ya. Ini tadi saya sudah masuk di penilaian kelas kemampuan kelompok tani itu ada 4 tadi, ada 4 kategori, kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Ini ada di penilaiannya berdasarkan kemampuan kelompok tani dan ada aturannya tersendiri. Karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa kelompok tani itu sudah disiapkan oleh para penyuluh, subsektor ini hanya masuk. Kita masuk untuk memperkuat di situ. Kalau di kelompok tani itu dia lebih banyak aktivitasnya pada peternakan, maka itu peranan peternakan itu sangat penting di situ. Baik itu kita, teman-teman kita di kecamatan, teman-teman kita di kabupaten, maupun kita yang berada di provinsi. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah selama ini kita ada masuk ke situ atau tidak? Nah, kalau kita rajin ke sana, mungkin aktivitas peternakan akan terlihat. Mungkin karena kita kurang, sehingga kelihatannya teman-teman penyuluh ini lebih banyak fokusnya kepada kelompok yang namanya hanya pertanian. Padahal sebenarnya kenyataannya kalau kita ke lapangan, itu sebenarnya di NTT khususnya itu apa yang dilakukan oleh petani itu semua sektor dia masuk. Hanya mungkin saja kehadiran kita di sana itu sangat kurang begitu atau masih kurang lah gitu. Sehingga teman-teman kita melihat bahwa seolah-olah penyuluh pertanian tidak melirik. Pengalaman kami melakukan beberapa kegiatan tahun kemarin di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka, itu sebenarnya teman-teman penyuluh welcome. Mereka siap menerima kita untuk bekerja sama dan itu yang mereka harapkan. Nah, saat ini itu kita sudah membangun kesepakatan untuk bagaimana bekerja sama khusus di wilayah-wilayah kawasan peternakan dalam hal ini sesuai dengan RT RW di masing-masing kabupaten. Lanjut Pak Igen. Ya, sebenarnya ini Bapak Ibu bisa melihat pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 67 Permentan tahun 2016
Ini Bapak Ibu bisa mungkin mempelajari lebih lengkap di sana. Ya. Mungkin setelah ini Bapak Ibu kita setelah tahu kelompok tani, kita akan masuk di gabungan kelompok tani. Nanti setelah saya menyampaikan materi baru mungkin kita masuk dalam diskusi. Silakan Pak Igen di gabungan kelompok. Apakah Bapak Ibu jelas apa yang saya sampaikan? Mohon responnya dari peserta atau peserta sosialisasi. Jelas, Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjut ya dengan gabungan kelompok. Pak Igen, gabungan kelompok Pak Igen. Ya, kita bersabar sebentar ya Bapak Ibu karena mungkin jaringan ya. Baik, kita akan masuk dalam gabungan kelompok tani. Lanjut Pak Igen. Baik, jadi mungkin kelembagaan petani yang ditumbuhkan untuk memenuhi kelayakan usaha, skala ekonomi dan efisien usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani ataupun produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro simpan pinjam. Ini yang terlihat dalam gabungan kelompok tani. Yang selanjutnya disebut dengan Gapoktan. Jadi sebenarnya Gapoktan ini adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Nah, pada tahapan pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya, serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya kita di peternakan ini juga sudah mulai masuk ke arah sini. Dengan kemarin ada program yang namanya ekosistem, itu sebenarnya kita sudah masuk sebenarnya ke situ. Tapi mungkin yang kita lihat ini masih skalanya hanya masih kelompok-kelompok tani. Tapi kalau mau lihat dari aturan Mentan, sebenarnya kegiatan itu dia lebih cocok masuk di gabungan kelompok tani. Ada beberapa kelompok tani yang mungkin bergabung, lebih dari satu kelompok tani yang bergabung, itu dia bergaining di bidang itu. Ya, lanjut. Nah, ciri Gapoktan ini yang pertama dia mesti memiliki aturan norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama. Karena ini ada lebih dari satu kelompok, jadi mesti aturan ini harus tertulis dan disepakati dan ditaati bersama. Dan pasti kalau untuk supaya ditaati bersama, tentu ada sanksi yang diikuti. Ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan antara lain rapat anggota dan rapat pengurus. Ini harus dilakukan. Mungkin kita akan bisa menemukan mangkali ada kurang-kurang di lapangan ini karena bisa saja pertemuan itu lama baru diadakan. Kadang kita temukan pada waktu yang lalu dalam penilaian kelompok, kita bertanya itu setiap bertemu kapan saja. Mereka bilang 3 bulan sekali bertemu. Nah ini kalau 3 bulan baru bertemu itu tentu banyak hal yang bisa saja menjadi hambatan dalam kelompok. Yang berikut, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan atau gabungan kelompok sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Jadi artinya mereka mengevaluasi, kemudian mereka bisa menemukan jalan keluar kalau ada masalah secara bersama-sama. Yang berikut, memfasilitasi kegiatan usaha bersama melalui dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Jadi tidak hanya pelihara sapi saja, tetapi dia mesti di Gapoktan itu dia sudah harus
melihat mulai dari penggemukan start awal bikin kandang, kasih masuk ternak, sampai dengan dijual ataupun diolah. Itu di Gapoktan. Lanjut Pak Igen. Ciri yang berikut itu memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. Kemudian yang berikut melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota dalam Gapoktan. Kemudian menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain. Kemudian melakukan melakukan pemupukan modal usaha baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dan ini Bapak Ibu sebenarnya kita sudah lakukan di program kita kemarin, yaitu ekosistem. Teman-teman di agribisnis ini sangat tahu, hanya kita masih terbatas. Kelompok yang terlibat kan kita baru 1 atau 2 kelompok yang saya tahu. Dan itu masih bergerak dalam kelompok tani, belum Gapoktan. Tapi kita sebenarnya sudah mulai masuk di kerjanya si Gapoktan ini. Ya, lanjut. Unsur pengikat Gapoktan itu yang pertama, itu tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. Itu maksudnya ini yang mengikat itu. Jadi kalau memang dia merasa tidak ada hubungan ini, ya bisa saja dia bubar atau bagaimana begitu. Yang kedua, pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk kemajuan usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota. Bapak Ibu, dari ini pengikat ini mungkin kita mesti harus sangat menyadari bahwa kondisi kelompok-kelompok tani kita yang nanti tergabung dalam Gapoktan, kita tahu akan kemampuan mereka. Karena itu pendampingan sangat perlu dilakukan. Tidak saja oleh penyuluh pertanian yang ada di lokasi kerja mereka, tetapi juga peranan kita sebagai orang peternakan, baik yang di tingkat kecamatan, kabupaten maupun kita yang berada di provinsi. Ya, yang berikut pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan. Kita kalau dengan ini pointer ini kita bisa tahu bahwa produk unggulan yang bisa diandalkan oleh petani kita, peternak kita ini kan pasti ini komoditi peternakan. Tidak bisa lari yang lain karena daerah kita daerah kering. Ya. Kemudian yang berikut, kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir. Ini kita masih sangat lemah lah. Kita pumpus kelompok-kelompok kita di bawah ini posisi tawar masih lemah karena ya tidak tahu ini menjadi PR bagi kita sama-sama. Kemudian yang berikut, manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses permodalan. Nah ini saya kira kita semua sama tahu, teristimewa teman-teman di agribisnis, ini selama ini mereka sudah bekerja keras, tetapi ya masih ada hambatan dan itu tidak membuat kita mundur, tetapi kita semakin kuat untuk maju, untuk memberikan kemampuan kepada peternak kita untuk supaya naik posisi tawar mereka, baik itu di perbankan maupun di kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Lanjut Pak Igen. Fungsi dari Gapoktan, ini yang pertama, unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Jadi kalau misalnya Gapoktan kita sudah mantap, ini kalau omong sarana dan prasarana, Gapoktan juga bisa, kalau dia sudah kuat, dia bisa menyiapkan. Kemudian unit usaha tani atau produksi. Kita tidak perlu pusing lagi mencari sapi atau ternak sapi yang mau diantar pulau atau mau dipotong karena Gapoktan kita siap.
Kemudian yang berikut unit usaha pengolahan atau unit usaha pengolahan ya, ini minta maaf ini double. Kemudian yang berikut unit usaha pemasaran. Mereka sudah bergerak, tahu ini permintaan pasar model bagaimana dan mereka harus siap untuk menjawab permintaan pasar. Kemudian yang berikut unit usaha keuangan mikro. Jadi mereka sudah bisa di dalam Gapoktan itu kegiatan simpan pinjam sudah mesti harus berjalan. Ini tanggung jawab kita bersama. Lanjut Pak Igen. Ya, ini bagaimana ini penumbuhan daripada Gapoktan. Yang pertama itu penumbuhan Gapoktan itu dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi ini sebenarnya bagaimana mereka mau menyepakati bahwa kelompok mereka mau bergabung dengan kelompok. Kalau kita tadi lihat di kelompok tani itu harus dalam pembinaan itu harus tumbuh jiwa untuk mereka bermitra. Nah, kalau misalnya sudah tumbuh kemitraan, maka mereka bisa masuk dalam Gapoktan. Nah, kalau dia belum mau bermitra, masih menutup diri, itu kelompok tani, berarti jangan bermimpi bahwa dia mau bersama-sama tumbuh dengan kelompok lain untuk membentuk Gapoktan. Nah, ini bukan hanya teman-teman di lapangan, mungkin kita semua harus berperan ya, baik itu di lapangan maupun di kita sampai dengan di provinsi. Yang kedua, ini Gapoktan tumbuh dari kelompok-kelompok yang ada di desa atau kelurahan, selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan dengan menumpukan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usaha yang menguntungkan dan efisien. Ini jadi mereka mesti harus tidak saja dibentuk oleh maunya mereka, tetapi harus tetap didukung penuh dan diawasi oleh pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan. Karena dari situ nanti penyuluh akan terus dibina, kemudian akan didaftarkan melalui simlutan tadi. Jadi di simlutan itu tidak saja hanya kelompok tani, tetapi juga akan mendaftar kalau memang ada Gapoktan harus terdaftar di tingkat pusat lewat simlutan bahwa ini ada Gapoktan. Ya, seperti itu. Dengan anggotanya, pengurusnya, semua. Jadi semua tingkatan harus dilewati. Kemudian yang berikut kita lihat dalam prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan. Hampir bermiripan, kebebasan, kesepahaman, partisipatif, kesukarelaan, keswakarsaan, keterpaduan, dan kemitraan. Ini prinsipnya yang dibangun dalam Gapoktan. Ya, jadi tidak ada unsur yang kita mesti paksa harus bergabung ya di dalam kegiatan pembentukan atau penumbuhan Gapoktan. Lanjut. Ya, baik kita masuk dalam pelaksanaan. Itu pertama itu persiapan. Jadi awalnya mesti harus persiapan. Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap kelompok-kelompok tani ini melalui pengumpulan data dan informasi serta perkembangan ini kelompok tani yang akan mau bergabung itu. Jadi ini tugas utama penyuluh ya. Kemudian penyuluh pertanian memberikan penjelasan dari data dan informasi itu kepada tokoh petani setempat serta aparat desa ataupun kelurahan. Jadi dia setelah mengidentifikasi, dia memberi informasi, melanjutkan informasi ini kepada aparat desa ataupun kelurahan setempat. Nah. Kemudian lanjut Pak Igen. Penyuluh pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan Poktan ya dan pertemuan RT atau RW dalam satu kelurahan. Dia mesti mensosialisasikan ini bahwa akan tumbuh Gapoktan AB ini mau bergabung menjadi satu Gapoktan. Kemudian pembuatan pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-Poktan tentang penumbuhan Gapoktan. Mereka harus membuat kesepakatan. Kemudian yang berikut
di dalam setelah bikin ini kesepakatan, mereka harus bikin langkah-langkah untuk kesepakatan ini bisa terlaksana begitu. Kemudian baru setelah ini sudah buat, baru dia bisa mendaftarkan ini Gapoktan ini ke Simlutan. Jadi nanti waktu dia mendaftarkan di Simlutan itu pointer-pointer itu harus dimuat di dalam pendaftaran, di dalam formnya itu akan termuat. Dan tidak bisa orang lain yang mendaftar, Bapak Ibu. Hanya penyuluh pertanian yang ditunjuk yang bisa mendaftar. Tidak semua penyuluh pertanian di itu wilayah juga yang memiliki kesempatan untuk diberi untuk mendaftarkan di Simlutan. Hanya ada orang-orang tertentu, penyuluh-penyuluh tertentu yang diberi wewenang untuk mendaftarkan. Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 kelompok tani. Jadi tidak bisa kalau 2 kelompok yang menjadi satu belum bisa masuk Gapoktan, minimal 3 kelompok. Dan pengurus Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. Tertib administrasi dan pembukuan keuangan itu harus tertib. Jadi Bapak Ibu rasanya memang agak berat kalau setelah kita mendengar dan kita menyadari bahwa kalau kita mau bentuk kelompok baru terus kita minta penyuluh kok dia agak lama, itu bukan karena dia mau menghambat Bapak Ibu, karena tahapannya dia harus mengikuti. Kalau tidak ya waktu mendaftarnya di Simlutan itu akan mengalami kesulitan. Nah, ini administrasi kelompok tani maupun Gapoktan yang harus mereka miliki. Itu yang pertama itu administrasi kegiatan. Itu pertama dia harus memiliki buku induk anggota atau buku daftar anggota. Kemudian yang berikut buku rencana kegiatan kelompok tani ataupun Gapoktan. Kemudian yang berikut buku kegiatan kelompok. Ya. Kemudian yang berikut buku notulen rapat. Yang berikut buku agenda surat masuk dan surat keluar. Buku inventaris, buku tamu, buku daftar hadir, buku pengurus atau buku susunan pengurus kelompok tani, ya. Kemudian ada buku kepemilikan kelompok tani, ya. Buku kepemilikan lahan dan ternak. Kalau kita orang peternakannya, dia harus ada kepemilikan ternak, ya. Berikut Pak Igen. Sedangkan administrasi keuangan itu ada 4, itu buku kas, buku tabungan anggota, buku simpan pinjam, buku pembelian dan penjualan. Jadi kurang lebih ada 14 buku lah yang harus dimiliki oleh satu kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani. Dia harus memiliki ini. Ya. Nah, ada perangkat kelengkapan administrasi lain yaitu dia harus memiliki sekretariat. Nah, mungkin yang selama ini kita lihat ada saung kelompok atau rumah kelompok, itu sekretariatnya. Kemudian dia harus ada papan nama. Kemudian ada stempel kelompok taninya. Dia memiliki arsip surat masuk surat keluar. Arsip dokumen berita acara pembentukan kelompok tani, SK-nya begitu harus ada. Kemudian arsip dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok tani. Ini kalau dia sudah masuk di dalam Gapoktan ini harus ada. Kemudian dia harus memiliki peta wilayah kelompok taninya. Ya, ini hal kelengkapan administrasi yang lain yang harus dimiliki oleh satu kelompok tani. Ya, yang lain juga ada arsip dokumen berita acara kelompok tani. Ini benih di sini. Ini maksudnya ada apa ya, kelompok kalau misalnya di bidang pertanian ini disiapkan. Kalau kita di peternakan mungkin hanya data tadi yang jumlah ternak yang kita miliki. Kemudian rencana kerja kelompok atau rencana definitif kelompok tani itu ini RDK, dan kita orang peternakan ini di RDK ini kita harus ada ini. Mereka mesti harus ini setiap awal tahun mereka bikin rencana apa, mau penggemukan kah, mau perbibitan kah, atau mau pelihara ayam kah, mau pelihara kambing atau domba, itu mereka harus punya itu.
Sedangkan kalau untuk orang pertanian itu rencana kebutuhan kelompok tani itu mereka harus mendata lebih banyak. Kalau sementara ini para penyuluh itu titik beratnya pada kebutuhan pupuk. Mereka lebih banyak ke arah situ. Kemudian rencana usaha kelompok, mau usaha apa yang dalam hal ini berhubungan langsung dengan bisnis, ya. Kemudian arsip dokumen biodata anggota kelompok tani, ya. Itu misalnya dia punya KTP lah, mesti harus difotokopi. Kemudian dia memiliki data, jadi di sekretariat itu mesti harus ada terpampang papan data atau monografi kelompok tani atau gapoktannya. Ya, sehingga orang begitu masuk di sekretariat, dia bisa melihat semua apa yang dimiliki ataupun wilayahnya sampai di bagian mana. Ya, lanjut Pak Igen. Ya, nah pengembangan gapoktan ini yang pertama itu meningkatkan peningkatan dan perluasan usaha tani serta usaha tani yang berorientasi pasar dan berbasis kawasan. Ya, jadi dia kalau gapoktan itu pengembangannya tuh dia sudah mesti berorientasi pasar. Kalau dia masih ya usaha untuk memenuhi kebutuhan sedikit-sedikit ya itu ya kalau boleh jangan paksa lah untuk jadi gapoktan. Ya. Tetapi kalau khusus untuk peternakan, karena kita nih melihat di wilayah kawasan, memang sebaiknya kita mesti sudah harus gapoktan. Karena kawasan kita di peternakan setelah kami melihat RT RW, itu wilayahnya antar desa ataupun kelurahan. Jadi dia bisa contoh kalau teman-teman di kota kemarin itu sesuai RT RW, mereka hanya ada di Kecamatan Alak. Nah, di Kecamatan Alak ini ada beberapa kelurahan yang berdekatan. Ini minimal itu 3 kelompok tani bisa bergabung, dia bisa jadi gapoktan. Kemudian yang berikut, peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir. Saya kira kita di peternakan ini kalau sudah ngomong tentang sektor hulu maupun hilir, kita oke lah, kita memiliki. Tetapi bagaimana kelompok petani kita mengakses ini yang masih soal bagi kita. Tapi kalau orang-orang peternakan saya kira ahli, bahkan orang peternakan juga ada yang sudah pemain di sektor hulu maupun di sektor hilir. Kemudian yang berikut, fasilitasi penguatan gapoktan menjadi kelompok ekonomi petani berbasis poktan atau gapoktan yang berdaya hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik petani. Ini artinya kalau gapoktan itu sudah ada, itu tugasnya untuk bisa dikembangkan untuk bisa sampai pada titik ini. Nah, ini bukan hanya teman-teman kita di lapangan, tetapi peranan kita semua sangat dibutuhkan. Sedangkan pengembangan ya, kita masuk dalam peningkatan kemampuan gapoktan. Ini yang pertama adalah unit usaha sarana dan prasarana produksi. Tadi seperti apa yang sudah kami sampaikan awal, unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, unit usaha keuangan mikro, dan unit penyedia informasi, serta unit jasa penunjang lainnya. Jadi artinya dia punya daya dia sudah lebih besar peranannya dibandingkan kalau dengan kelompok tani saja. Ini gapoktan sudah lebih besar dia punya kegiatannya. Ya, lanjut Pak Igen. Nah, ini juga sama Bapak Ibu bisa lihat di keputusan Menteri Pertanian tahun nomor 67 tahun 2016. Ini sangat jelas di situ, bisa Bapak Ibu pelajari lebih baik di situ. Ya, lanjut Pak Igen di pembinaan dan monitor di pengorganisasian. Ya, teman-teman bisa mengikutinya, teman-teman. Mohon respon baliknya, Bapak Ibu. Bisa, Bu. Ya, aduh, keloyo mati ya. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa. Bu. Bisa, Bu. Lanjut di
Pembinaan dan pengorganisasian, ya kita di titik itu. Baik, silakan Pak Igen. Ya, baik, kita masuk dalam pembinaan, artinya yang sesuai judul kita kemarin, pembinaan kelompok tani. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar petani mampu berprakasa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. Jadi tujuan kita pembinaan ini maksudnya itu, supaya dia bisa melakukan kegiatannya dengan baik dan dia memiliki kemampuan untuk mengakses informasi, kepastian usahanya bisa, artinya pasti dalam usaha maupun di dalam hukum juga dia tidak mengalami persoalan. Ya, lanjut Pak Igen. Nah, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan, baik wilayah administrasi pemerintah sesuai dengan administrasi wilayah administrasi pemerintahan, baik di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kabupaten kota maksudnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke pengorganisasian, khusus untuk kegiatan kita, kita sektor peternakan, memang semua kita tahu bahwa teman-teman kita di lapangan ini sangat sedikit, sedangkan tugas mereka sangat banyak. Contoh, kita teman-teman resort ini kan satu orang satu kecamatan. Kemudian ada teman-teman THL, tapi sangat sedikit. Sehingga ya kalau jumlah mereka yang sudah terbatas itu dengan pekerjaan yang cukup banyak, jangankan kita lihat saja, mereka mesti harus melayani kegiatan vaksinasi saja, mereka sudah cukup berat untuk mereka. Apalagi mereka mau masuk di kelompok. Karena itu memang harus dibangun kerjasama yang baik antara teman-teman kita di kecamatan dengan teman-teman penyuluh. Karena teman-teman penyuluh itu hampir satu desa, mungkin belum seluruh desa, tapi sebagian besar satu desa itu satu orang. Jadi kalau misalnya kita bisa bekerja sama, ya tidak mustahil bahwa kelompok-kelompok yang bergerak bidang usaha peternakan itu kita bisa lebih baik begitu. Kemudian kita masuk dalam pengorganisasian. Penyuluh di pembinaan. Minta maaf ini lari-lari Bapak Ibu. Pengorganisasian dan penumbuhan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani dalam hal ini kelompok tani maupun gabungan kelompok tani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten kota dan provinsi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan pusat sesuai dengan kewenangan. Nah ini Bapak Ibu, nah teman-teman penyuluh ini kalau di kecamatan mereka di BPP. Kemudian kalau di tingkat kabupaten, mereka lebih banyak berada di Dinas Pertanian. Dan di provinsi pun juga mereka di bawah Dinas Pertanian. Nah tinggal sekarang bagaimana kita mau membuka hubungan kerja kita dengan teman-teman baik yang ada di BPP, yang ada di Dinas Pertanian maupun yang ada di Pertanian Kabupaten Kota maupun di Dinas Pertanian Provinsi. Kita bisa lihat kenyataan, kami sudah beberapa kali berada membangun koordinasi. Dinas saja yang satu atap, artinya di dalamnya ada Dinas Pertanian dan Peternakan, itu satu OPD, itu saja membangun kerjasama dengan teman-teman penyuluh pun itu agak berat. Ya, kadang-kadang itu saya tidak tahu itu permasalahannya ada di mana, tapi agak berat juga. Tapi itu menjadi PR bagi kita semua untuk bagaimana kita kerjasama, membangun kerjasama, membuka diri dan berbagi dengan teman-teman yang ada di daerah yang menyelenggarakan kegiatan ini. Lanjut Pak Igen. Nah, Bapak Ibu, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ini penyuluh pertanian ini menjadi ujung tombaknya.
karena dia ada di wilayah kerja penyuluh pertanian dan wilayah kerja penyuluh pertanian. Di situ ada kelembagaan kelompok tani, baik itu kelompok tani maupun gabungan kelompok tani, itu peranan penyuluh penting. Jadi mati hidupnya itu kelembagaan petani itu berada di penyuluh pertanian yang didukung oleh sektor-sektor yang punya hubungan dengan kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita masih sedikit mengakses atau diakses oleh penyuluh pertanian, mungkin peranan kita masih rendah. Kita koreksi diri kita, jangan kita koreksi orang lain. Kita mengoreksi diri kita dan kita membenahi diri kita agar kita membangun kerjasama yang lebih baik dengan para penyuluh yang berada di lapangan. Lanjut Pak Igen. Nah, ini apa yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh dalam pembinaan. Itu yang pertama, mereka mengidentifikasi dan menginventarisasi kelembagaan petani. Itu poktan dan gapoktan yang ada di wilayah kerjanya. Termasuk kelembagaan petani yang tumbuh melalui program dari masing-masing subsektor. Karena itu Bapak Ibu, saya mungkin selama ini saya berharap agar setiap kali program kita yang turun ke kelompok tani, pertama kita harus mencari penyuluhnya. Sehingga apapun program yang kita kasih, itu teman-teman penyuluh mesti harus tahu. Ya, sehingga pembinaan selanjutnya kita bisa mengharapkan para penyuluh bisa mendukung dalam pembinaan. Misalnya kita kegiatan bantuan-bantuan yang ada selama ini, pertanyaan kepada kita, apakah waktu kegiatan itu turun kita menghubungi penyuluh atau tidak? Nah, mungkin kita provinsi akan kembalikan itu kepada teman-teman di kabupaten. Tapi sebagai orang-orang provinsi, mestinya setiap kegiatan yang harus turun dan sampai kepada tingkat kelompok tani, mestinya pertama kita harus cari penyuluhnya. Sehingga penyuluh itu yang bersama kita untuk menentukan kira-kira kelompok mana yang cocok dan pas untuk menerima kegiatan kita. Nah, setelah kegiatan itu jalan, pembinaan selanjutnya kita bisa connect dengan teman-teman penyuluh. Kalau kita tidak pernah memanfaatkan mereka dan kalau ada kegagalan baru kita cari penyuluh, pasti penyuluh akan bilang saya tidak tahu begitu. Saya kira itu yang perlu harus menjadi pemikiran kita bersama dalam kegiatan-kegiatan kita ke depan. Lanjut. Kemudian yang berikut, menghadiri pertemuan musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompok tani. Kelompok tani oleh para penyuluh dia sudah ada jadwal. Dan kalau teman-teman di kecamatan ataupun kita yang dari provinsi yang harus pergi bertemu dengan kelompok tani, sebaiknya kita mesti tahu jadwal yang sudah disepakati oleh penyuluh bersama kelompok tani. Sehingga kita ke sana, kita tidak mencari-cari, kok kelompoknya di mana? Ini karena kalau mereka tidak ada jadwalnya tidak tepat, kita pergi kita akan cari orang. Tetapi kalau kita pergi ada jadwalnya, pasti di situ kita akan ketemu dengan kelompok tani maupun anggota-anggotanya ataupun gabungan kelompok tani. Kemudian yang berikut itu melaksanakan kunjungan ke kelompok tani untuk menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha tani. Itu tugas kita. Jadi kita mesti harus pernah ke kelompok tani untuk menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan program maupun teknologi yang akan kita terapkan di kelompok-kelompok tani. Kalau kita tidak pernah pergi ya minta maaf. Karena bisa saja penyuluh pertanian yang ada di situ dia tidak memiliki kemampuan atau dia tidak memiliki latar belakang pendidikan yang peternakan. Jujur saja teman-teman di penyuluh itu mereka setiap tahun bikin program penyuluhan. Program penyuluhan itu mereka mengambil data termasuk program dan kegiatan dari sektor-sektor yang ada di setiap wilayah kerja maupun itu di kabupaten maupun yang di provinsi. Saya sebagai penyuluh yang ada di provinsi setiap tahun kalau ada kegiatan saya selalu mengambil data populasi maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan untuk dituangkan dalam program penyuluhan tingkat provinsi. Dan program itu disahkan oleh
semua kepala dinas yang ada di tingkat provinsi, baik itu kepala dinas pertanian, peternakan, itu harus menandatangani program itu. Dan program itu menjadi dasar untuk menyusun rencana kerja penyuluh pertanian di setiap tingkatan. Kemudian yang kedua, memfasilitasi kelompok tani ataupun Gapoktan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah dan penyusunan rencana kebutuhan kelompok, itu RDK dan RDKK. Kemudian yang berikut, membimbing berbagai keterampilan usaha tani serta melakukan pembinaan dan dalam penerapannya. Ya, jadi ini sebenarnya tugasnya sudah sangat jelas di dalam pembinaan. Nah, kalau misalnya kita masih seperti apa yang disampaikan oleh Ibu PLT, ini mungkin pertanyaan, kenapa peternakan tidak dilirik begitu? Mungkin saja karena kita kurang berakses ke kelompok tani. Kita selalu pergi di luar jadwal mereka, sehingga kita ke sana kita tidak pernah ketemu kelompok tani. Ya, saya kira demikian. Lanjut. Kemudian yang berikut itu membantu petani untuk mengidentifikasi permasalahan usaha tani serta memilih alternatif pemecahannya. Jadi itu bagian daripada pembinaan. Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kita memfasilitasi karena bisa saja kalau kita ngomong ini kita terbatas dalam penganggaran, tetapi kita bisa memfasilitasi siapa saja yang memiliki mungkin dana untuk mengadakan pelatihan ataupun pelaku-pelaku agribisnis lainnya untuk menolong para petani kita. Kemudian yang berikut, menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usaha tani, usaha peternakan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dengan media sosial ini yang cukup berkembang dengan pesat, kita kebanyakan kita di provinsi itu lebih banyak membuat siaran pedesaan, kita juga melakukan kegiatan yang dimuat di website kita, kemudian juga ada yang di YouTube. Kita mengharapkan mereka bisa mengakses itu. Kita yang dari provinsi, tapi teman-teman di kecamatan dan di kabupaten kota, mungkin mereka bisa terjun langsung ke lokasi-lokasi kelompok. Ya, kemudian yang berikut, melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani melalui penerapan teknologi spesifik lokasi. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kita berharap UPT kita dan instalasi-instalasi kita yang berada di wilayah-wilayah NTT ini bisa melakukan ini kaji terap dan juga percontohan usaha yang baik yang bisa dicontoh oleh kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang berikut, mensosialisasikan rekomendasi teknologi dan mengupayakan akses kepada sumber informasi dan sumber daya lainnya. Ini yang memang benar dibutuhkan oleh para petani dalam ini yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Jadi saya pikir tugas kita ya cukup berat juga, bahwa ada teknologi-teknologi yang dihasilkan mestinya yang sudah direkomendasikan oleh badan-badan penghasil teknologi, baik itu perguruan tinggi ataupun badan-badan penelitian lainnya. Itu tanggung jawab kita untuk meneruskannya sampai di tingkat petani maupun kelompok tani maupun gabungan kelompok tani. Baik, lanjut Pak Igen. Ya, ini bagaimana kita yang di provinsi, Bapak Ibu. Tugas kita yang di provinsi ini, pertama kita melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kelembagaan tani. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Apakah selama ini kita sudah bangun koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor? Mungkin sudah, tapi mungkin masih sangat sedikit. Mungkin perlu ditingkatkan begitu.
Kemudian melakukan monitoring dan bimbingan teknis penumbuhan dan pembinaan kelembagaan tani kepada petani dan kelompok tani, gabungan kelompok tani. Kita mesti harus lebih banyak monitoring dan kita membimbing secara teknis. Ini mungkin juga jadi soal bagi kita dengan penganggaran yang sangat terbatas. Ini bisa saja kita bisa menjadi alasan bagi kita, tapi saya pikir tidak haruslah begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pengembangan serta pembinaan kelembagaan petani dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Ini mungkin tugas kita juga, baik itu kita sudah menyusun Juklak, kita sudah menyusun Juknis, tetapi bagaimana supaya dia bisa sampai kepada kelembagaan petani, dalam hal ini kelompok tani dan gabungan kelompok tani, ini mungkin masih sangat terbatas. Lanjut Pak Igen. Ya, yang berikut, melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas, diversifikasi produk dan manajemen usaha. Ini tugas kita di provinsi, melakukan sinergi dengan satuan kerja perangkat daerah. Jadi perlu ada membangun kerjasama dengan OPD-OPD lain. Kemudian yang berikut, menginventarisasi data kelembagaan petani di wilayah kabupaten kota. Kita perlu, jadi kita mesti punya data itu. Dan kami di bidang Sarpras, kami sudah memiliki itu, kami mengambilnya dari Simlutan. Itu tinggal, kalau di Simlutan itu sudah diakses, tinggal buka kabupaten, memilih ini. Setelah dapat kabupaten, ada pilihan kecamatan. Setelah dapat kecamatan, pilih desa ataupun kelurahan, tinggal memilih. Begitu buka klik, itu nama kelompoknya ada di situ. Kita tinggal ambil. Nanti kalau klik kelompok taninya, bisa keluar nama anggotanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beralasan bahwa kita tidak memiliki itu kelompok tani, itu sangat keliru. Sebenarnya lewat Simlutan, kalau sudah bisa dibuka, itu sangat jelas di situ. Kita bisa lihat. Nah, tinggal apa yang disampaikan oleh Ibu PLT tadi, itu kelompok tani harus memiliki itu poligon kelompok tani. Teman-teman di pertanian sudah siap kalau hanya untuk kelompok tani. Tapi mereka memang fokusnya, oh ini lokasi sawahnya, lokasi persawahan, lokasi kebun. Tetapi kita yang peternakan ini mesti harus masuk ke situ untuk poligon. Kebun HMT-nya, kemudian kandangnya, dan sebagainya. Itu yang kita mesti perlu. Pasar pemasarannya kita harus ambil di situ. Kita mungkin kerjasama untuk membangun sehingga memperkaya apa yang sudah dimiliki oleh penyuluh, diperkaya dan itu menjadi kebutuhan kita. Kemudian yang berikut, melakukan bimbingan dan penilaian dalam rangka pengembangan kelompok tani. Jadi nanti dalam mau naik kelas kelompok itu, peranan dinas juga harus ada di situ. Mungkin kita siap mendukung mereka dalam hal apa ya, untuk supaya penilaian itu bisa berjalan. Baik, kita lanjut Pak Igen. Pak Igen, lanjut Pak Igen. Pak Igen, apakah jaringan kacau? Mengusulkan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian di provinsi. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali Pak Igen. Balik Pak Igen. Back Pak Igen. Jaringan Ibu. Oh ya, baik. Ya, jadi mengusulkan kepada satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian di provinsi, kelembagaan petani yang layak untuk mendapatkan fasilitas dari satuan kerja di pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini saya pikir sangat
berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PLT tadi. Jadi kalau kita sudah memiliki data itu, maka kita akan gampang, baik itu data jumlah kelompok maupun poligon yang dibutuhkan, maupun poligon terhadap poskeswan yang ada di wilayah kerja, itu harus dipoligon dan semua itu, sehingga kita gampang untuk mengusulkan ke pusat. Saya lihat sekarang sistem perencanaan yang melalui BIMA itu meminta semua itu, baik itu ini untuk berhubungan dengan pengembangan peternakan, komoditi peternakan, maupun mau sarana dan prasarana, bahkan untuk kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pun itu diminta. Poligon usahanya di mana, kemudian poligon lahan pakan ternak, kandang, kemudian poligon ini poskeswannya, poligon kalau itu si pengusaha ada bekerja sama dengan kelompok tani, mana kandangnya, mana ininya. Jangan sampai kita hanya omong bahwa ada dengan pengusaha, tapi pengusahanya sendiri tidak ada peranan di situ. Ya, saya kira ini hal-hal. Kemudian yang kedua, melakukan supervisi, kompilasi dan validasi hasil penilaian kemampuan kelembagaan petani. Jadi kita punya hak untuk juga supervisi tentang hasil penilaian kelompok tani yang sudah dinilai oleh para penyuluh. Kita memiliki hak untuk mensurvisi dan kompilasi serta validasi itu data-data hasil penilaian, sehingga kita bisa memberi masukan dan akhirnya dia bisa dipakai untuk pemutahiran data kelembagaan petani melalui simulutan secara rutin sesuai dengan kebutuhan. Lanjut Pak Igen. Kemudian yang berikut, melaporkan kegiatan penyuluhan dan hasil pemutahiran data kelembagaan petani kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau Badan BPPSDMP, kemudian kepada Gubernur sebagai penanggung jawab pengembangan kelembagaan petani di wilayah provinsi. Nah, kalau kita mau melaporkan ini, apa benar kita sudah melakukan tugas kita secara baik sampai di tingkat kelompok tani maupun gabungan kelompok tani? Saya kira pasti kita punya keberanian untuk melaporkan ini sampai semua tingkatan. Tapi kalau kita belum melakukan, saya pikir juga perlu dipertanyakan, berani tidak? Saya kira itu, melaporkan. Jangan sampai kita melaporkan, kita balik disalahkan oleh Gubernur sebagai penanggung jawab pengembangan kelembagaan petani. Silakan Pak Igen. Saya kira demikian dan sampai di sini tugas kita, dan sebenarnya masih ada materi-materi lanjutan, tapi saya pikir sampai demikian, dan untuk itu kami akan membuka sesi bertanya dan saya kembalikan kepada Ibu Titin untuk menolong kita, memandu kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita semua sudah menyimak apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eta tentang sosialisasi pembinaan kelompok. Mungkin ada yang masih belum paham, bisa angkat tangan atau langsung bertanya. Saya persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oh ya, jangan lupa isi daftar hadir yang sudah dibagikan di chat. Izin Ibu videonya kurang jelas. Ibu ini kurang jelas ya? Bukan videonya. Video, oh ya. Ibu Titin dari sini sampai di situ. Karena ada yang mau lihat, itu kurang jelas. Baik Bapak Ibu, tadi materi yang sudah disampaikan Ibu Eta mengenai
pembinaan kelompok sampai dengan 3 petang. Mungkin ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas. Ya, bisa ajukan tangan atau langsung bertanya. Saya berikan kesempatan. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau mau memberi masukan. Silakan. Bapak Ibu, mohon kameranya dinyalakan, dihidupkan supaya kami bisa lihat dari muka ke muka. Bagaimana teman-teman? Apa semua sudah jelas? Jaringan. Yang tegak ini.